Liberté, égalité, Fraternité. Liberté. Égalité. fraternité. Liberté, Égalité, Mbappé. Semboyan yang digunakan pada revolusi Prancis tersebut terdengar berbeda dengan adanya nama pesepak bola Prancis yang disematkan menggantikan kata fraternité. Semboyan yang diplesetkan tersebut menjadi bukti rasa cinta dan bangga orang Prancis kepada pemain bintang yang sedang bersinar dan cemerlang, Kylian Mbappé. Kylian Adesanya Mbappé Lotin lahir di Paris 20 Desember 1998 dan dibesarkan di Bondy, salah satu kota miskin di Prancis. Bondy terletak di daerah timur laut pinggiran kota Paris, 10 km dari pusat kota. Orang-orang Prancis menyebutnya banlieue atau daerah pinggiran sebuah kota besar. Kota kecil ini memiliki jumlah penduduk sekitar 54.000 jiwa. Sebelum menjadi kota besar, Bondy adalah daerah hutan gersang yang berbahaya karena dihuni oleh preman, penjahat, dan perampok. Kota ini dikenal sebagai daerah miskin yang diisi oleh banyak pengangguran. Seiring berjalannya waktu, Bondy menjadi daerah yang dihuni oleh imigran dari Afrika Tengah dan Utara, seperti keluarga Mbappé yang berasal dari Kamerun dan Aljazair. Oleh karena itu, Bondy diisi dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Kota asal Mbappé, lingkungannya diisi oleh budaya Prancis, Afrika, Asia, Arab, dan seluruh belahan dunia. Orang-orang dari luar Prancis selalu berbicara tentang pinggiran kota dengan pandangan yang buruk. Namun menurut Mbappé, seseorang yang tidak berasal dari Bondy tidak akan benar-benar mengerti seperti apa lingkungan ini. Orang-orang berbicara tentang preman seolah-olah Bondy adalah sarang preman. Kenyataannya, ketika Mbappé masih kecil, ia bisa melihat beberapa preman di lingkungannya membawa belanjaan neneknya. Itu artinya Mbappé yakin dan ia percaya bahwa preman pun adalah orang-orang yang sedang bertahan hidup. Dalam wawancaranya dengan The Players Tribune, Mbappé mengatakan bahwa kota Bondy memiliki aturan tidak tertulis. Jika kita berjalan dan melihat 15 orang berkumpul di sudut jalan dan hanya ada satu orang yang kita kenal, kita punya dua pilihan. Yang pertama, melambaikan tangan lalu pergi, dan yang kedua, bersalaman dengan semua orang yang ada di sana. Jika kita memilih bersalaman, mereka akan mengingat kita seumur hidup. Aturan tersebut terbawa sampai Mbappé dewasa. Bondy memberikan banyak makna kehidupan bagi seorang Kylian Mbappé yang nilainya lebih dari sekedar sepak bola. Ia belajar memperlakukan semua orang sama karena semua berada di tempat yang sama dan memiliki mimpi yang sama. Bondy tidak selalu tentang daerah miskin, terpinggirkan, dan banyak preman. Bondy adalah kota yang hangat dengan sejuta makna. Selamat datang di Makna Sepak Bola. Jika bakat olahraga merupakan faktor genetik, pertanyaan tersebut sangat cocok untuk Mbappé. Ibunya, Faiza Lamari, adalah seorang pemain bola tangan profesional keturunan Aljazair. Sedangkan ayahnya, Wilfred Mbappé Lotin, adalah seorang imigran dari Kamerun, mantan pemain sepak bola yang menjadi pelatih klub lokal AS Bondy. Faiza Lamari bermain untuk tim sepak bola tangan nasional Prancis pada tahun 1990-an dan 2000-an. Lamari merupakan seorang Muslim yang memiliki latar belakang Kamerun dan Aljazair dari orang tua bernama Mohan Said Lamari dan Saliha Aid Abbas. Bukti kasihnya sebagai seorang ibu bisa dilihat dari kehadirannya yang tidak pernah absen mendukung Mbappé dari tribun setiap kali ia bertanding. Lamari juga mewakili putranya, Kylian dan Ethan Mbappé, sebagai agen sepak bola. Dukungan Lamari juga ditunjukkan saat Mbappé berusia 11 tahun. Saat itu ia mengikuti turnamen Coupe 93 hingga berhasil mencapai semifinal. Pertandingan diadakan di stadion sungguhan di Gagny. Ia belum pernah bermain di stadion besar seperti itu sebelumnya, dengan penonton yang begitu banyak. Ia ketakutan sampai tidak bisa berlari dan hampir tidak bisa menyentuh bola. Setelah pertandingan, ibunya berjalan ke lapangan dan menjewer telinganya. Layaknya seorang ibu yang menjewer anaknya karena nakal, ia dimarahi bukan karena bermain buruk, tetapi karena rasa takutnya. Lamari mengingatkan anaknya untuk selalu percaya pada kemampuannya sendiri, bahkan saat gagal. Lamari atau ibunya hanya tidak ingin Mbappé bermain dengan rasa takut karena akan diingat sepanjang hidupnya.
Perkataan ibunya itu benar-benar mengubah Mbappe hingga ia tidak takut lagi di lapangan dan membentuknya menjadi pemain profesional hingga menjadi bintang besar seperti sekarang. Sementara itu ayah Mbappe, Wilfried Mbappe-Lottin, berperan besar dalam karir sepak bola anaknya. Ia adalah pelatih pribadi anaknya selama 10 tahun. Ya, sang ayah, Wilfried, selalu membawa Mbappe kecil ke AS Bondi sejak ia masih sangat kecil, bahkan saat Mbappe belum bisa berjalan. Presiden AS Bondi, Atmane Airochi, mengatakan bahwa bisa dibilang Mbappe lahir di klub ini. Karena saat Mbappe kecil, saat ia masih berusia 2 tahun, setiap ada pertandingan dan sebelum kick-off, Mbappe akan duduk bersama para pemain untuk mendengarkan pembicaraan dari tim. Beberapa tahun berselang, Mbappe mulai berlatih di Clairefontaine, yang dianggap salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia yang berada di Prancis. Akademi ini dibentuk pada tahun 1988. Akademi ini disebut akademi terbaik di Prancis karena dibangun oleh French Football Federation atau Federasi Sepak Bola Prancis. Di tengah rutinitasnya berlatih di akademi tersebut, saat itu ia masih pulang ke rumah pada akhir pekan dan bermain untuk tim semi-pro ayahnya di AS Bondi. Sang ayah hanya ingin mengkolaborasikan tentang apa yang ia dapat di akademi dan apa yang ia dapat di AS Bondi karena didampingi oleh sang ayah. Karena pelatih Mbappe di akademi saat itu hanya menekankan untuk melatih kakinya yang lemah. Sementara sang ayah mengajarkan tentang real life, survive, and being a winner. Sebagai contoh, suatu hari Mbappe bermain untuk AS Bondi dan menggiring bola menggunakan kaki kanannya. Di saat yang bersamaan, ia teringat pesan pelatih di akademinya untuk memintanya melatih kaki kirinya. Sehingga ia mencoba umpan panjang dengan kaki kirinya, tapi gagal total. Akibatnya tim lawan mengambil bola dan melakukan serangan balik. Lalu apa yang terjadi? Wilfried benar-benar marah sambil berteriak. Bahkan teriakan ayahnya saat itu masih teringat hingga saat ini. Ayahnya mengatakan bahwa, "Kylian, kamu di sini bukan untuk mencoba mengambil pengalaman dari akademi yang mewah. Kini kamu sedang bermain di AS Bondi, di sebuah liga, bukan di sebuah akademi. Jika kamu menganggap pertandingan ini adalah tempat latihan, silakan kembali ke akademi dan jangan bermain di sini." Kemarahan sang ayah menjadi pelajaran berharga bagi Mbappe dan selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Perkataan Wilfried atau ayahnya seperti menjadi pengingat bagi Mbappe agar ia selalu menunjukkan yang terbaik dari dirinya dan menutupi kekurangannya dari orang lain. Dalam kasus ini, menutupi kekurangan dari tim lawan. Kita kembali ke masa kecilnya. Ketika berusia 3 tahun, ayah Mbappe pernah memberikan truk mainan kecil sebagai kado ulang tahunnya. Truk kecil dengan motor listrik yang dapat dikendarai. Orang tuanya akan membiarkan ia menyetir dari rumah ke lapangan sepak bola di seberang jalan, seolah-olah ia adalah pemain sepak bola sungguhan yang menyetir ke tempat latihan. Begitu ia tiba, ia selalu meninggalkan mobil di sudut jalan untuk bermain sepak bola. Mobil keren yang membuat semua teman kecilnya iri itu ia acuhkan ketika sudah berurusan dengan lapangan sepak bola. Baginya, bola adalah segalanya. Begitulah tutur ayahnya di sebuah interview. Saat usianya 6 tahun, Kylian Mbappe bergabung dengan tim junior AS Bondi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, AS Bondi adalah tempat ayahnya melatih sepak bola, klub kecil dan sederhana yang menjadi awal mula Mbappe memulai perjalanan sepak bolanya. Ketika Mbappe bergabung dengan Bondi, ia mulai bermain dengan anak-anak yang lebih besar. Salah satu pelatih dari AS Bondi yaitu Antonio Riccardi mengatakan bahwa Mbappe terlihat berbeda. Berkat bimbingan dari ayahnya, Mbappe mengadopsi mentalitas profesional dan kemauan untuk belajar. Bakat sepak bolanya sudah terlihat dari usia yang sangat muda dan dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai talenta muda yang luar biasa. Dari hasil wawancara Antonio Riccardi, ia menutup dengan kalimat, kesuksesan tersebut tidak luput dari dukungan sang ayah dalam aspek manajemen, pelatihan, serta representasi sepak bola bagi seorang Kylian Mbappe. Mbappe dengan cepat menjadi terkenal karena kecepatan dan penanganan bolanya yang luar biasa. Antonio Riccardi mengakui bahwa semua ini berkat sang ayah yang tidak hanya menekankan pada kemampuan teknik, namun juga mentalitas dan profesionalisme. Sementara kehidupan di sekolahnya. Di saat yang bersamaan, sekolahnya pernah menyelenggarakan turnamen yang diikuti siswa kelas 6, 7, 8, dan 9. Bagi Mbappe, turnamen tersebut layaknya perebutan juara Piala Dunia, meski hadiahnya hanya piala plastik seharga 2 euro atau sekitar Rp35.000 saat itu. Yang menarik adalah aturannya.
adalah setiap tim harus terdiri dari campuran anak perempuan dan laki-laki. Sayangnya tidak semua anak perempuan ingin bermain di turnamen tersebut. Jadi Mbappe harus benar-benar bernegosiasi dengan teman-teman perempuannya. Negosiasinya adalah Mbappe akan membelikan teman perempuannya buku mewarnai jika mau ikut turnamen dan memenangkannya. Padahal jika dihitung-hitung total buku yang harus ia beli lebih mahal daripada harga piala yang akan ia raih. Namun cerita jenaka ini tidak tuntas diceritakan oleh teman kecilnya. Apakah Mbappe memenangkan turnamen di sekolahnya atau tidak? Berlanjut ketika Mbappe berusia 11 tahun, ia pergi ke London selama beberapa hari untuk berlatih dengan tim muda Chelsea. Tentu ia sangat gembira dan terkejut. Mbappe mengaku bahwa saat ia berangkat ke London, ia tidak memberitahu teman-temannya. Namun sepulangnya dari London, atau lebih tepatnya setelah pulang dari latihan bersama Chelsea, barulah ia menceritakan kepada teman-temannya. Tetapi tidak ada satupun yang percaya. Bahkan teman-temannya menganggap bahwa tidaklah mungkin seorang Drogba bertemu dengan anak kecil dari Bondi, sebuah kota miskin dengan segala kekurangannya. Mbappe kemudian menunjukkan fotonya dengan jersey-nya saja. Itulah kisah indah dari foto ini saat ia masih berusia 11 tahun. Berselang 3 tahun, atau lebih tepatnya sebelum ulang tahun yang ke-14, Mbappe pernah mendapatkan kejutan yang luar biasa. Ayahnya menerima undangan dari seseorang di Real Madrid untuk datang ke Spanyol untuk sesi latihan selama liburan. Ia mengatakan bahwa Zidane yang sangat itu menjabat sebagai sporting director ingin menemui Mbappe. Ya, Zidane yang mengundangnya ke Real Madrid. Saat tiba di pusat latihan, Zidane yang langsung menemui Mbappe dan ayahnya di tempat parkir. Zidane yang masih berada di dalam mobil menyuruh Mbappe dan ayahnya masuk ke dalam mobil agar langsung diantarkan ke tempat lapangan. Yang Mbappe terkesan dan tidak akan pernah ia lupakan, Zidane yang menginginkan Mbappe duduk di sampingnya, menemani seorang Zinedine Zidane untuk mengemudi. Di sisi yang lain, seorang Zidane mengingatnya, karena saat itu Mbappe meminta izin untuk melepas sepatunya, tujuannya agar tidak mengotori mobil seorang Zinedine Zidane. Selain itu, Zidane mempertemukan Mbappe dengan idolanya, Cristiano Ronaldo. Dan beberapa sumber mengatakan bahwa Zidane lah yang mengambil foto ini. Kita mundur sedikit, atau lebih tepatnya 2 tahun sebelum Zinedine Zidane mengundang Mbappe untuk berkunjung ke Real Madrid. Tepat saat usia Mbappe 12 tahun, Mbappe memulai pendidikan sepak bolanya, yaitu di Clairefontaine National Football Institute. Tempat ia berlatih bersama beberapa pemain muda paling berbakat di negeri itu. Dia menghabiskan 2 tahun di sana. Mbappe memang fokus pada akademi sepak bola. Namun ia bersekolah di sekolah swasta Katolik di kota Bondi. Banyak gurunya yang mengatakan bahwa ia atau Mbappe adalah siswa yang berbakat meski sulit diatur. Mbappe pernah mendapat peringatan dari kepala sekolah karena tidak mengerjakan PR, lupa membawa perlengkapan sekolah, atau membicarakan sepak bola saat belajar matematika. Itulah kekonyolan Mbappe yang diutarakan para guru sekolah formalnya. Namun ada hal yang lebih menarik. Mbappe juga belajar musik. Ia belajar flute atau suling dan mengembangkan hobi bernyanyinya. Beberapa tahun berselang, atau tepatnya tahun 2013, Mbappe bergabung dengan klub Ligue 1 AS Monaco. Ia bermain di tim muda dan tim U19 klub tersebut. Di sana, ia melakukan debut profesionalnya pada usia 16 tahun. Ketika Mbappe melakukan debutnya bersama tim utama AS Monaco, ia menjadi pemain tim utama termuda dalam sejarah klub. Agustus 2017, Mbappe pindah ke PSG dan meraih 3 gelar Ligue 1 berturut-turut, yaitu 2017-2018, 2018-2019, dan 2019-2020. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga untuk musim 2018-2019, 2020-2021, dan 2021-2022. Pada tahun 2021, Mbappe menyetujui kontrak baru dengan PSG hingga 2025. Kontrak tersebut menjadikan Mbappe sebagai pemain sepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia. Pada musim 2022-2023, Mbappe kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga. Namun sayangnya, pada bulan Mei 2024, Mbappe mengatakan bahwa dia akan meninggalkan PSG. C'est difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays. La France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après cette année.
1 bulan kemudian atau pada bulan Juni 2024, ia bergabung dengan Real Madrid, sebuah tim yang pernah ia kunjungi semasa kecil atas undangan Zinedine Zidane. Namun setelah ia dewasa, ia diundang langsung oleh Presiden Real Madrid. Bukan sebatas kunjungan seperti yang dulu, namun sebagai superstar Real Madrid yang baru. 1, 2, 3, a la Madrid! Sehebat apa Mbappe untuk tim nasional Prancis? Saat Piala Dunia 2018, saat itu usianya 19 tahun, ia menjadi pemain Prancis termuda yang pernah mencetak gol di kompetisi Piala Dunia. Golnya memberi Prancis kemenangan 1-0 atas Peru, dan mereka akhirnya mengalahkan Kroasia 4-2 di final. Mbappe mencetak gol terakhir, menjadikan ia pemain termuda kedua yang mencetak gol di final Piala Dunia setelah Pele. Mbappe menerima penghargaan pemain muda terbaik atas penampilannya, termasuk mencetak 4 gol kala itu. Di Piala Dunia 2022, ia memenangkan penghargaan sepatu emas setelah mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan. Kesuksesan Mbappe dalam pertandingan internasional untuk Prancis membuatnya menjadi bintang di negara asalnya, khususnya di Bondy, tempat ia dibesarkan. Namun setelah performa buruk tim Prancis menjelang Piala Dunia 2022, Mbappe menjadi sasaran rasisme yang membuatnya mempertimbangkan untuk bertahan di tim nasional Prancis, meski pada akhirnya dia memutuskan untuk tetap bertahan, untuk tetap membela tim nasional Prancis. Mbappe pernah menyatakan di media bahwa menyerah bukanlah keputusan yang baik, karena ia adalah contoh bagi banyak orang dan harus mencontohkan kepada generasi muda bahwa kesuksesan bisa diraih walau dari latar belakang sosial yang sedikit berbeda. Meski sudah menjadi bintang besar, orang tuanya selalu mengajarkan untuk tidak pernah melupakan asal-usulnya, tempat dia lahir dan dibesarkan. Mbappe menjadi kebanggaan dan role model anak-anak di Bondy. Cintanya pada Bondy ia buktikan dengan mendonasikan gajinya selama tampil di Piala Dunia 2018 untuk kegiatan sosial di Bondy. Mbappe juga pernah membiayai 25 pemain muda yang berasal dari Bondy untuk menonton pertandingan Piala Dunia antara Prancis melawan Denmark dan berkesempatan untuk bertemu dengan Mbappe secara langsung. Dari cerita perjalanan hidup Mbappe sejak ia masih kecil hingga menjadi bintang besar, kita bisa melihat bahwa dukungan keluarga, khususnya orang tua, memberikan dampak yang luar biasa dan positif kepada anak. Bahkan, sang ayah yang pandai melihat potensi pada anaknya menjadikan Mbappe seorang pemain bola yang tidak hanya pandai memainkan si kulit bundar dengan berbagai prestasi dan penghargaan, tetapi juga menjadikan pribadi yang pandai mengontrol diri di usia yang masih terbilang belia dan menjadi contoh yang baik bagi para generasi muda. Kesuksesan tidak membuatnya menjadi pribadi yang jumawa. Ajaran ayahnya untuk selalu ingat bahwa kaki kita masih menapak di tanah menjadi ingatan untuk kita agar tetap rendah hati. Sikapnya yang tetap membanggakan kota Bondy yang juga banyak dipandang sebelah mata menjadi contoh agar kita tidak menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Pandangan Mbappe bahwa seorang preman pun masih sama-sama sedang bertahan hidup mengingatkan kita untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang dan aspek kehidupan, tidak hanya dari sisi negatifnya saja. Kita belajar dari makna hidup seorang Mbappe, seperti yang ia katakan khusus untuk warga Bondy. We are the crazy dreamers, and lucky for us, dreaming doesn't cost very much. In fact, it's free.